Kemudian di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Puskurbuk, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya sebagai salah satu pengembang kurikulum untuk pendidikan agama Buddha, baik di kurikulum 2013 maupun kurikulum yang kelak akan diberlakukan di tahun 2021 ini. Satyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sukiman, salah satu alumni Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, dan saya lahir tahun 1977. Saat ini saya berdomisili di Perumahan Duta Bumi, Kota Harapan Indah, Bekasi. Saya lulus S1 di Nalanda itu pada tahun 2003. Kebetulan angkatan saya ini adalah pionir bagi mahasiswa STAB Nalanda lulus dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi pertama kali saya mengenal Nalanda dan kemudian tertarik untuk berkuliah di Nalanda itu terjadi pada tahun 1998. Kebetulan saat itu saya sudah menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta Timur. Kemudian saya bertemu dengan salah satu mahasiswa Nalanda dan di pertemuan itu sempat terjadi diskusi, ya, bincang-bincang lah gitu tentang salah satunya tentang agama Buddha, sampai di perbincangan itu atau pokok bahasanya tentang mimpi. Nah, waktu itu saya nggak begitu puas dengan jawaban dari teman saya yang mahasiswa Nalanda ini, dan kemudian dia lebih cenderung ya sudahlah, kalau belum puas, kalau masih penasaran, kamu kuliah saja ke Nalanda, nanti bisa lebih banyak menggali konsep-konsep ajaran agama Buddha, nah, terutama tentang mimpi yang kamu penasaran ini. Nah, dari situlah kemudian tahun 99 pada waktu ada seleksi mahasiswa baru, saya ikut seleksi dan saya dinyatakan lolos. Bahkan pada saat seleksi itu saya memperoleh nilai seleksi tertinggi sehingga dapat beasiswa dari STAB Nalanda sebesar 100% saat itu. Saya bisa kategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, saya dapat ilmu dalam hal kependidikan. Nah, ini yang kemudian menjadi basic saya saat ini menjadi seorang guru. Ya. Kemudian ilmu keagamaan, yaitu ilmu agama Buddha. Nah, ini yang sampai sekarang pun, karena kan saya berkarir sebagai seorang guru agama Buddha, saya juga sebagai seorang Dharma Duta. Nah, tentu saja ilmu-ilmu keagamaan inilah yang menjadi penunjang dalam saya berkarir. Jadi kebetulan pada waktu saya aktif sebagai mahasiswa itu, ya saya aktif di organisasi Senat Mahasiswa, mungkin saat ini namanya BEM. Nah, dari organisasi itulah saya memperoleh banyak pengalaman yang kemudian bisa menunjang karir saya hingga saat ini. Nah, di SMA Negeri 1 Kota Bekasi sendiri, selain sebagai guru pendidikan agama Buddha, saya juga aktif di manajemen sekolahnya, yaitu di bidang penelitian dan pengembangan yang saat ini lebih dikenal sebagai penjaminan mutu. Kemudian di luar sekolah saya juga terlibat dalam kegiatan di Direktorat SMA sebagai tim pengembang kurikulum, sebagai instruktur nasional kurikulum 2013, dan juga sebagai
tim pengembang penilaian di Direktorat SMA. Kemudian sering terlibat juga di Direktorat Dimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu sebagai tim pengembang kurikulum Sekolah Minggu Buddha, tim pengembang kurikulum Dhammaseka. Kemudian di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya sebagai salah satu pengembang kurikulum untuk pendidikan agama Buddha, baik di kurikulum 2013 maupun kurikulum yang kelak akan diberlakukan di tahun 2021 ini. Di bidang pendidikan tinggi, saya juga masih aktif mengajar di beberapa kampus, ya. Nah, salah satunya saya mengajar di kampus alma mater saya, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Dan yang terbaru, saya dilibatkan di dalam Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, yang lebih keren sekarang disebut Nalanda Foundation, sebagai manajer administrasi dan pendidikan. Kalau saya boleh bilang, Nalanda Foundation ini punya peran yang sangat vital dalam memajukan STAB Nalanda. Kenapa? Karena semenjak saya kuliah dulu di STAB Nalanda, ya, sampai kemudian saya menjadi dosen juga di STAB Nalanda dan jadi pengurus di Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, maka Nalanda Foundation ini menjadi tulang punggung dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda untuk bisa beroperasi. Artinya apa? Sebagian besar dana operasional STAB Nalanda ini masih ditokong oleh Nalanda Foundation. Nah, ini peran pertama. Peran kedua dalam hal pemberian beasiswa kepada para dosen. Ada beberapa dosen-dosen STAB Nalanda yang dibiayai oleh Nalanda Foundation ini untuk bisa meningkatkan kualifikasi akademiknya. Dan juga selain beasiswa untuk dosen, Nalanda Foundation juga memberikan beasiswa untuk para mahasiswa. Mahasiswa S1 PKB saat ini, ya, yang kelas reguler itu hampir semuanya dibiayai atau diberikan beasiswa oleh Nalanda Foundation. Inilah peran Nalanda Foundation untuk STAB Nalanda yang, ya, saya pikir sangat luar biasa. Pertama-tama, dari dalam lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk STAB Nalanda, terima kasih untuk para dosen-dosen Nalanda yang bagaimanapun turut mewarnai kehidupan saya, turut mengarahkan kehidupan saya hingga saya berada pada titik saat ini. Ya. Saya tidak terbayang kalau misalkan saya tidak mengenal Nalanda. Ya, mungkin saya nggak akan menjadi seorang guru agama Buddha yang bisa menjadi salah satu penopang karir saya. Oleh karena itulah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Nalanda. Kepada Nalanda Foundation juga tentu saja saya mengucapkan terima kasih, karena tanpa ada dukungan dari Nalanda Foundation, maka STAB Nalanda tidak akan bisa bertahan hingga saat ini. Dan lebih jauh itu, saya berharap Nalanda Foundation mampu mengembangkan sayapnya. Saat ini masih fokus di STAB Nalanda, tapi kedepannya saya berharap banyak gebrakan-gebrakan, banyak kemajuan-kemajuan, banyak perkembangan-perkembangan dalam dunia pendidikan yang diinisiasi oleh Nalanda Foundation di Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, ya, sehingga benar-benar sesuai dengan namanya, Nalanda Foundation ini mampu menjadi pionir
dalam mengembangkan pendidikan Buddhis di Indonesia. Harapan untuk Nalanda Foundation, ya tentu saja saya berharap Nalanda Foundation tidak ada jenuh-jenuhnya untuk selalu mendukung STAB Nalanda. Selain itu, ya semoga kedepannya Nalanda Foundation bisa makin mengembangkan diri dalam hal pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bidang sosial, dalam bidang keagamaan, juga dalam bidang pendidikan. Bukan hanya sebatas STAB Nalanda, tapi ada jenjang-jenjang pendidikan lain yang bisa dikembangkan, bisa diwujudkan oleh Nalanda Foundation. Semoga harapan-harapan ini bisa menjadi kenyataan. Kemudian saya juga berharap ya, kepada STAB Nalanda ini untuk terus bisa mampu meningkatkan kualitas diri. Tentu saja hal pertama yang saya harapkan dari Nalanda adalah kemandirian. Bagaimana yang sudah 40 tahun ini kemudian STAB Nalanda mampu mandiri, ya. Kenapa? Supaya ketika STAB Nalanda mampu mandiri, maka Nalanda Foundation akan mampu mengembangkan hal di luar STAB Nalanda. Jadi tidak semata-mata fokus pada STAB Nalanda. Nah, oleh karena itu saya begitu senang mendengar kabar bahwa STAB Nalanda bercita-cita untuk menjadi universitas Nalanda. Ini satu cita-cita yang luar biasa yang tentu saja siapapun insan dari Nalanda akan merasa senang mendengar berita ini, bahkan akan begitu gembira ketika tujuan ini bisa tercapai. Oleh karena itu, semangat untuk insan Nalanda. Kami alumni akan selalu memberikan dukungan untuk Nalanda yang lebih baik. Ya, dan karena saya tahu persis bahwa Nalanda Foundation ini bisa eksis dan kemudian menghidupi STAB Nalanda dari dukungan para donatur yang terhormat. Oleh karena itu, dari dalam lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur. Dan ini satu perbuatan baik yang luar biasa. Orang di luar sana mungkin banyak yang berdana untuk wihara, banyak yang berdana untuk tempat ibadah, tetapi tidak banyak yang kemudian tergerak untuk berdana demi pendidikan, apalagi pendidikan Buddhis. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang tidak henti-hentinya berbuat kebajikan dengan menyisihkan sebagian materinya untuk menyokong Nalanda Foundation demi menghidupi, demi mengembangkan pendidikan Buddhis di Indonesia. Terima kasih. Dan sebagai penutup, ya akhir kata saya ucapkan terima kasih. Totihotu, Namo Buddhaya.